Halo, perkenalkan nama saya Diron Wahid MPM 2478-2002. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari Lab Session 15 tentang Automated Testing pada proyek Smart City Issue Tracker, di mana saya sudah membangun sebuah proyek, proyek Smart City. Ya, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di sini saya membangun arsitektur sistem terdiri dari tiga komponen utama. Dapat kita lihat yang pertama itu ada Citizen Smart Citizen Portal, yaitu antarmuka berbasis single page application menggunakan HTML, JavaScript, dan Bootstrap. Warga mengakses melalui browser, melakukan login dengan JWT token, lalu bisa membuat dan melihat laporan. Nah, kedua, portal admin Django berbasis server sheet rendering Django templates. Admin login menggunakan session Django bisa melihat dashboard statik, mengelola laporan, dan mengubah status laporan. Nah, ketiga, ada Django REST API sebagai backend menggunakan Django REST Framework dengan Django REST Framework dengan simple JWT untuk autentikasi. Ada tiga endpoint utama, yaitu API, token, untuk outs, API report, dan untuk laporan dan laporan untuk halaman monitoring admin. Semua semua data disimpan di database PostgreSQL dengan dua model utama, custom user dan report. Untuk pengujian saya menggunakan Django Unit Test Backend dan Prairie untuk I2I dengan testing front. Untuk testing front end. Oke, sekarang saya akan eh nah, saya akan masuk ke tampilan. Saya akan masuk ke portal Citizen, di mana di sini saya menggunakan local host ya di port 5500. Kita nah, kita masukin username dan password untuk masuk ke login. Nah, di sini kita diarahkan di dashboard laporan. Nah, di mana di sini kita bisa melihat laporan, ada total draft, total report, dan total verifikasi. Sini ada laporan saya membuat berapa laporan? Satu, dua, tiga, empat laporan. Di sini juga kita bisa melihat feed kota. Nah, feed kota ini nih laporan yang dibuat oleh seluruh seluruh warga kota ya, yang buat laporan. Laporan saya. Sekarang saya akan coba buat laporan. Kita buat aja. Jalan jalanan jalanan di Polinela banyak rusak. Eish. Jalan di Polinela banyak yang rusak. Jalan rusak. Contoh lokasi Polinela. Polinela. Deskripsi masalah. Jalanan di Polinela banyak yang rusak. Yang rusak dapat membahayakan mahasiswa.
mahasiswa mahasiswa dan penghuni kampus lainnya mengibarkan kelapan. Oke, kita bisa simpan draft dulu. Kita bisa jadikan draft. Oke. Nah, nah, ini masih draft ya. Kita edit, kita ajukan saja langsung laporannya. Nah, setelah kita simpan dan muncul di laporan saya akan ajukan laporan ke Fit Kota. Tadi kita udah ajukan ya. Nah, sekarang saya klik di Fit Kota. Identitas laporan ini ditampilkan sebagai warga anonim, bukan nama asli saya. Ini adalah fitur anonimitas yang sudah diimplementasikan. Jadi, tiap nama warga yang memberikan laporan itu, dia tidak akan diketahui namanya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke portal admin Smart City Report. Kita lompat dulu. Nah, di sini kita akan login lagi, masuk login. Jadi kita menggunakan ini ya, login yang berbeda, namanya saja yang sama. Nah, jadi login sebagai admin di sini, ini adalah dashboard admin dengan grafik statik charts.js. Ada grafik drop node untuk status laporan, eh, laporan dan grafik bar untuk kategori laporan. Saya akan ubah status laporan yang baru saja saya buat nantinya. Nah, di sini dapat terlihat ada 5 laporan terbaru dan yang sudah report dan 5 laporan terbaru yang sudah resolve. Ada distribusi kategori laporan ya, banyak di sini. Lampu mati, jalan rusak, jalanan rusak, dan banyak yang ya coba-coba. Oh, ini bisa lihat di baik siangkap, di berapa draftnya juga masih jadi draft ada berapa. Oke, kita lihat semua laporan. Kita cari jalannya. Ih, jalan. Ah, hmm. Nah, jalanan Polinela banyak yang rusak. Kita lihat ini. Nah, jadi di sini kita sebagai admin kita bisa melihat nih ketika kita sudah mengerjakan dari jalanan yang rusak ini nih, contohnya jalan yang rusak ini udah benar bisa kita edit aja di sini. Dilaporkan kan di sini kita mah bisa kita ubah di verifikasi. Nah, kita lihat di sini. Oh, oh, bentar-bentar server ini. Oh, bisa mati ya? Nah, jadi statusnya verifikasi. Kita ubah lagi. Ya, kita edit lagi, kita jadikan diselesaikan. Kita reload lagi.
Nah, resolved statusnya ya di sini. Bisa ya. Kemudian ke bagian bedah kode. Kita akan menjelaskan bedah kode ya. Jadi di sini saya akan buka dari file server Smart City di main app aja deh. Di main app kita akan buka serializer BukyY. Ini adalah report serializer. Bagian paling menantang adalah method get report name. Method get report name. Fungsi ini menentukan apakah menampilkan nama asli atau warga anonim berdasarkan parameter type dan konteks request. Ketika type fit, semua report ditampilkan sebagai warga anonim untuk melindungi privasi pelapor. Ketika tidak ada request konteks sama sekali, juga return warga anonim hanya pada tab my report nama asli ditampilkan. Nah, untuk api.py, api.view.py, ini adalah report detail API yang mengimplementasikan permission is owner and draft on read only. Hanya pemilik dengan status draft yang bisa edit laporan. Sekarang saya akan buka dokumentasi API. Saya akan silakan sekarang. Yang tadi udah kita lakuin ya, yaitu kita menjadikan warga apa namanya yang di sini tadi untuk bisa jadi apa namanya jadi sisi aja lah ya. Jadi saya kan nggak masuk nih, nggak masuk ke feed kota, jadi dia tetap di laporan ini yang bisa ngedit itu cuman kita sendiri, begitu. Oke, sekarang kita masuk ke ini udah automated testing. Oke, kita masuk ke running automated testing. Kita ke sini, kita ke sini. Ini saya udah coba-coba testing ya, udah berapa kali saya coba. Mudah-mudahan nggak ada. Oke. Kita matikan dulu untuk servernya ya. Server yang 5.500 karena saya buat di automatic testingnya itu supaya dia menjalankan server secara mandiri juga. Oh, dua.
sekarang server yang Django-nya ya. Oke, udah run. Sini kita akan coba jalankan dengan sini. Sini. Yang pertama itu kemarin. Ini gagal banyak banget. Kalau sudah saya benerin, ya kita uji dulu front end-nya ya dengan visualisasi. Eh, ke sini lagi. Eh, nah, waduh, kebukanya sini lagi. Oh, jalan ya. Ini bisa nih cari laporan. So, oke, untuk testing eh di apa namanya, di front end-nya aman ya, semuanya cetus nih. Nah itu. Oke, sekarang kita tes back end-nya. Saya perlu bilang gitu. Ini apa ya kemarin ya? Kita perlu oke di sini kalau ya dia mengecek apakah ada yang fail atau error.
Tunggu ya. Dia ngeceknya agak lumayan lama. Target di sini kita dapat di atas 80%. Oke, di sini nggak ada error lagi ya. Kita masuk ke langsung lipat. Ya, total 86%. Ya, seginilah, seginilah ya setelah saya otak-atik. Kita sesuaikan lagi. Kita tampilkan dalam HTML. Coba. Iya, nggak mau kebuka. Nggak tahu. Oke, ini udah di atas maksimum ya. Di atas minimum. Minimumnya kan 80%. Untuk di Flywheel tadi kita udah tes, dia Flywheel membuka browser secara otomatis dan menjalankan semua skenario pengujian UI. Lens Authence 04 dan Authence 0506 menguji keamanan autentikasi dan tes apa gitu ya, kita lihat. Dan tes UI 01 sampai UI 06 menguji interaktivitas tampilan. Dapat kita lihat juga untuk filingnya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan lagi. Dan untuk automatic testing di Django Unit Test juga berjalan dengan lancar. Kita mendapatkan total 86% kesesuaian. Nah, kita masuk ke bagian refleksi ya. Hmm, untuk refleksi dari saya itu, saya menghadapi selama satu semester ini mengintegrasikan sistem autentikasi JWT antara SPI dan Jago Backend. Awalnya saya tidak bisa melakukan request ke API karena course error. Browser memblokir request lintas domain. Saya harus mengkonfigurasi Django Account Head dengan benar-benar memastikan token dikirim head authorization yang tepat. Saya menangani token refresh otomatis di app.js juga menantang. Ya, saya harus memastikan bahwa ketika akses token expired, sistem mencoba refresh dulu sebelum logout pengguna secara paksa. Nah, untuk di lab 15 ini, saya menyesuaikan tes Flywheel dengan ID elemen HTML yang benar karena spek dari yang didapatkan itu menggunakan ID yang berbeda dari implementasi aktual di Next.js. Jadi saya banyak ubah untuk di elemen tes Flywheel-nya, kemudian juga di tes Django-nya juga yang dirubah. Ya untuk Flywheel. Sini. Sini kita banyak sesuaikan dengan program tes yang saya buat. Oke, di push di server ya, demo video. Oke, ini udah dijelasin di lokal. Kita langsung ke dua aja. Oh ya, kita juga saya ada alur kemarin itu.
Saya jelasin lagi, klien Smart Citizen Portal HTML, JS Bootstrap, ke Django REST API. Jadi dia jadi satu, masuk ke Django REST API, portal admin Django juga masuk ke sini, jadi backend. Nah, API kita pakai API token dan refresh, report API, report close, dashboard API, laporan dan searching. Nah, masuk database kita pakai PostgreSQL, report user model, ada private, E2I, Django United, convert lebih dari 80% dan scalar Swagger API. Wah, ini harus kemudian kita aplikasikan pembuatan draft laporan, ajukan laporan untuk report dan tunjukkan si pada publik. Oke, kita ke sini yang di push melalui domain GitHub ya. Ini saya sudah masuk ke akunnya, saya buat laporan dulu dah. Kita buat asal jalanan berlubang, ya jalan rusak, contohnya Tanjung Bata, jalanan banyak juga kecelakaan. Simpan draft, simpan sebagai draft. Oke, tadi di perintah ketika kita udah jadi draft masuk draft. Ini akunnya baru dibuat nih. Di feed kota ini jadinya warga anonim kalau dia belum masuk ya jalan yang tadi untuk feed kota. Nah, masuk laporan saya kita edit baru kita ajukan laporan. Nah, kalau udah report nih sudah mengajukan laporan, kemudian sudah mengajukan laporan udah tunjukin ya anonymisasi tadi portal admin. Tunjukkan halaman dashboard. Oke, ini kita ubah di portal admin. Masuk sini, nah login juga, min, langsung ke dashboard. Jalanan berlubang, ya, ya. Dashboard jalanan berlubang. Masuk ke terbaru report, daftar laporan, report ini baru kita report, kita ubah statusnya. Di sini, kita lihat dulu aja. Baik, kita langsung aja lah edit lokasi, kita ubah di sini, kita jadikan di verifikasi. Nah, oh, ini udah kita verifikasi saya di laporan. Nah, jadi dia di verify. Coba kita cek di sini, kita ribet dulu. Nah, di verify berhasil ya. Kemudian sejalan juga di lokal ya. Kayaknya di pertama. Jadi yang penting ini di running automatic testing. Kita jalanin aja. Testing yang pertama itu private.
testing back end dan oh, testing testing yang jalanin terusnya. Python and convert. Oke, jalan, kita tunggu. Kita tunggu testingnya untuk selesai. Di testing ini banyak sekali di testing yang sudah di push ini kita menemukan ada beberapa problem ya di di lokal itu tidak menjadi problem sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Sini dan kita apa tadi ngomong. Oke, udah berhasil kita lakuin testing, kita lihat di sini total 85% tingkat keberhasilannya ya dengan target kita di target di sini lebih dari 80%. Kalau untuk di lokal kemarin itu dia jadi 86 kalau nggak salah untuk testing di lokal.
Ya, sekarang kita testing untuk di ini. eh, ini. Nah, untuk testing file week ini kan kita nggak bisa nih untuk tes lewat dari server yang eh, server dari kampus yang MHS 06 ini yang saya sekarang. Jadi kita mengakalinya, kita testing lewat command prompt di lokal lokal, cuman URL-nya BCRL dan SPI URL-nya kita akan ke server yang sudah di push. Oh, ya, seperti itu. Kita jalanin yang ke yang sudah di push. Jadi langsung aja kita jalanin. Sebenarnya ini masih ada error, tapi akan saya jelaskan kenapa dia bisa error. Di jalannya bisa membuka. Nih, dia tetap membaca dari domain GitHub dan membaca dari server kampus. Nah, di sini dia gagal. Kenapa ini bisa gagal? Karena server kampus itu menggunakan HTTP dan sedangkan dari Yet Polinela GitHub Project ini, GitHub sendiri itu menggunakan HTTPS. Itu tidak bisa dirubah sama sekali. Nah, sedangkan sedangkan di sini kita sebenarnya bisa mengakali menggunakan setting setting privasi and security di Google Chrome. Nah, kita ubah di sini insecure kontennya. Nah, tetapi karena ini tes spyware, dia menutup dan membuka lagi Chrome yang baru. Nih, jika konten di allow di sini, dia bakalan tetap aja untuk eh kembali ke pengaturan awal. Jadi ada tiga yang gagal di sini. Walaupun saya sudah setting di ini untuk insecure konten ya, dia tetap kembali lagi ke pengaturan awal. Sebenarnya kalau dia itu untuk dites secara manual, ya bisa aja. Karena kalau di Google Chrome yang biasa kan kita setting di sini dia tidak berubah nih, insecure kontennya, insecure kontennya di di sini. Kalau di blok ya dia tetap nggak bisa juga. 12. Oh, 12. Nah, ya kalau di allow nanti, oh, bukan di sini. Kalau di allow nanti dia nggak bisa terhubung, dia nggak bisa dapat token dari server Polynelia yang menggunakan HTTP, sedangkan server sedangkan domain GitHub ini dia menggunakan HTTPS. Seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan ya. Untuk testing yang di lokal, yang di video awal bisa dilihat juga kalau itu tidak ada problem lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.